Hai. How can we go back to be friends? Gak ada suara. Emang gak ada suaranya? Volume kamu kali yang gak ada. Ada, oke. Setengah 5 saja. Masih kak, masih. Demi apa? Hah, kok bisa datang tanpa notif? How? Steven masih lama ya? Masih kayaknya kak. Kayaknya masih tahun depan deh. Sumpah apa sih? Sumpah kok gitu. Kegiatannya apa hari ini? Jadi aku nonton Team Love Ramune. Aku pengen ngobrol sumpah. Apa sih? Bisa nggak stop ngomong sumpah? How can we go back to be your friends? Itu lip balm bukan lip tint. Jadi hari ini aku full sama Team Love aja sih. Tadi jam berapa ya? Dia jam 2. Jadi jam 2 aku dari Team Love GR Ramune aku ikut, terus nonton Team Love dari jam 4 sampai jam 6, enggak deh, lebih, sampai jam 7. Apa jam 7 ya? Jam 7. Habis itu ikut briefing bareng Team Love, terus juga tadi ngobrol bareng sama Cepio, Kak Indah, terus Cilia, Trisha, sama Lana, sama yang lain. Ini sih udah pada pulang. Terus kayak ya udah bahas tentang jadwal, bahas tentang kegiatan-kegiatan berikutnya gitu-gitu deh. Terus aku tadi baru pulang malam lah, jam setengah 10 kayak aku baru pulang. Jadi hari ini bener-bener full sama Team Love. Gak sabar deh sama MV Team Love, iya banget. Terus pas pulang tadi udah aku bersih-bersih, terus makan, sholat, terus aku langsung buka tab aku bener-bener apa namanya, nulis semua jadwal aku, nulis kayak semua jadwal kuliah aku, semua jadwal tambahan, maksudnya kegiatan tambahan tuh yang kayak latihan, terus kuliah pengganti gitu-gitu, pokoknya aku tulis semuanya. Terus kayak
important things yang harus aku lakuin, kayak aku harus ngafalin apa, terus aku harus, sumpah ini aku tadi kayak nggak tahu, aku ngetik lama banget, aku harus ngafalin setlist ini, aku salah ngafalin setlist ini, terus harus udah nyicil belajar bahasa Jepang juga kan, ya semua buat jaga-jaga aja sih. Terus aku pengennya setiap hari aku bisa nge-live, tetap aku bisa showroom. Terus apalagi tadi ya, kayak ya udah prioritas aku tuh apa aja, sampai aku tuh gak tahu guys untuk ngatur jadwal aku gimana, sampai aku harus ngeruntutin semuanya. Terus aku mikir oke, ini yang penting aku bisa cukup tidur, terus aku bisa produktif untuk sama tugas-tugas itu tugas aku. Oke, ini deadline 15, ini deadline 16, ini deadline 16 lagi, deadline 17 April, 17 April, 18 April gitu. Pokoknya semuanya aku breakdown itu di satu notes. Terus udah aku berusaha kayak oke, berarti kalau hari sekian aku harus di jam segini sampai jam segini. Misalnya aku bangun jam 7 sampai jam setengah 9 aku harus ngafalin, misalnya harus ngafalin Ramune, aku harus ngafalin Ramune. Abis itu kuliah, abis itu baru misal pulang kuliah baru latihan. Terus udah selesai latihan, misalnya ngafalin apa lagi, terus baru misalnya nge-live gitu. Pokoknya aku nge-breakdown semuanya. Rasanya bener-bener padet banget, tapi ya udah, kuliah yang penting berangkat sama tugas aja. Iya benar sih. Kayak aku tuh rasanya dari kemarin tuh pengen menyusun ini semua, tapi semuanya tuh cuma numpuk di kepala aku doang. Kayak aku belum nulis semuanya gitu loh, aku belum ngetik, belum bisa ngatur semuanya. Tapi untuk malam ini aku udah kayak oke, nanti pulang aku pengen semuanya bisa ke manage gitu. Iya, harus banget. Kalau nggak gitu kayak cuman bercampur di otakku doang. Kayak oke, misalnya harus ngapain lagi, aku harus ada guide-nya gitu loh guys. Aku jam berapa aja aku harus ngapain gitu. Itu aku harus tahu aku harus ngapain. Kalau nggak gitu aku nggak bakal bisa produktif. Dan aku udah sangat mengurangi untuk waktu santai itu jauh-jauh dulu deh. Untuk ada waktu santai aku pengennya kayak oke, sekarang fokus dulu. Misalnya kayak bulan April emang kita sepadat itu kan, jadi akunya juga kalau misalnya mungkin ada sih sehari-hari gitu ya, bisa kita cheating lah yang kayak saya ada waktu buat saya luangin waktu untuk nonton atau apa gitu. Tapi untuk sekarang, untuk jadwal aku itu aku bener-bener masukinnya hari-hari aku cuma buat kuliah, ngerjain tugas, latihan, ngafalin Ramune, ngafalin setlist Team Love, terus juga live untuk ketemu kalian sama kalian juga, untuk nyapa kalian juga. Udah tidur, udah itu doang yang aku pikirin sekarang. Itu dulu. Bahkan aku tuh merasanya untuk aku, kadang aku suka merasa bersalah sumpah kalau misalnya aku scrolling TikTok. Aku kayak sumpah kayak aku harusnya nggak scrolling deh gitu, se-full itu. Semangat. Nggak apa guys, aku sebenarnya mau cerita doang ke kalian karena kebetulan tadi aku sambil nyusun jadwal aku juga kan. Jadi ya udah, aku tadi sebenarnya aku mikir kan, aduh pengen live deh, tapi ntar dulu deh aku nyusun dulu. Terus mami aku nanya kan, kamu live nggak gitu. Terus aku langsung kayak sumpah aku pengen lagi cerita di showroom gitu.
ya udah. Happy birthday si Pak Arkan. Tapi alhamdulillahnya sih tadi ya pas aku ngejadwalin semuanya harusnya bisa berjalan seperti itu, dan aku benar-benar ngejadwalin kalau misalnya jam 12 ya udah aku udah harus tidur, jadi aku bangun jam 7 pagi itu udah bisa fresh, udah bisa produktif. Aku pagi ya udah kita tadi aku mikirnya itu sih untuk aku bisa ngafalin semuanya di pagi hari karena otak kita masih fresh juga kan, jadi oke, pagi hari aku kayak waktu untuk ngafalin, jadi bisa aku sambil di perjalanan atau apa kayak kita pakai buat ngafalin semuanya. Terus ya udah baru kuliah latihan, baru nanti malamnya aku review lagi. Jadwalnya kosong sih. Iya, untung. Tapi kayak Senin tuh untungnya ya di kuliah aku, maksudnya Seninnya tuh kosong, jadi yaudah aku bisa maksimalkan waktu itu. Subuhin paling bagus. Iya sih, benar sih. Jadi live 12 jam insya Allah jadi tomorrow. Iya, besok Senin. Tapi kadang ya guys, aku suka mikir, sumpah ini kenapa jadi deep talk sih. Aku suka mikir, oke, aku punya kesibukan aku yang seperti ini, aku punya jadwal aku yang sepadat ini, tapi aku tidak bisa membayangkan jadwal member-member lain juga gitu loh. For example, misalnya Kak Freya atau Kak Kristi atau kakak-kakak yang lain yang emang kita sebagai orang awam tuh tahu pasti mereka sangat amat sibuk gitu kan. Terus aku kayak misalnya oke deh, temen terdekat aku deh misalnya Michi gitu, aku pun kadang gini, aku kalau jadi Michi aku kuat nggak ya gitu loh, paham nggak? Karena aku di posisi sekarang aja tuh berat, gimana kalau misalnya kita ada di posisi mereka gitu. Aku nggak tahu aku bisa sekuat mereka atau enggak. Pernah ngerasa capek gak? Bukan, kalau bisa kita bilang enggak, everyday pasti kayak gitu. Tapi ya udah, pintar-pintar kita manage aja, pintar-pintar kita untuk kapan curi-curi waktu untuk istirahat dan lain-lain. Akan datang waktunya kamu sibuk itu. Yes. Karena aku ngambil sisi positifnya juga itu sih guys. Misalnya oke, kita tahu misalnya sekarang posisi aku nggak seperti misal kita misalin aja misalnya Michi gitu. Karena mungkin kayak Tuhan juga tahu kayak kemampuan kita tuh semana gitu loh. Kayak mungkin kayak kita dikasihnya segini naik dikit, baru nanti kayak orang lain gitu. Karena siapa tahu aku belum bisa semampu itu untuk bisa setinggi Michi misalnya itu. Nikmati proses, iya benar. Jadi kayak oke, nggak apa-apa, aku enjoy my step, every step gitu, bertahap dan berproses. Nanti bakal ada rasa aneh, nggak ada kesibukan. Nah itu dia, aku kan mikir kan, oke, aku sesibuk ini, aku kadang suka yang kayak ya Allah kenapa sibuk banget ya, kenapa sepadat ini ya jadwalnya gitu. Tapi ntar misalnya dikasih waktu untuk kayak oke, kita nggak ada kegiatan dulu, itu rasanya aneh banget guys.
Dan malah kita rasanya jadi, aku jujur kalau kayak gitu, aku pernah cerita kok dulu, kalau misalnya ada waktu libur justru aku malah sakit karena aku cuman diem doang di rumah. Aku cuman ngabisin waktu untuk ngabisin waktu yang kayak nggak produktif gitu loh, misalnya kayak cuman di kamar doang, main HP doang dan lain-lain gitu. Sedangkan kita udah kebiasa untuk setiap hari ada kegiatan. Healing itu perlu, tapi kadang juga bingung kak waktunya kapan untuk healing. Tapi ya kalau misalnya ada waktu libur sehari atau 2 hari, pasti aku kayak healing sih. Ntar kita healing di Okinawa ya. Aku udah kayak nggak sabar. Asik. Jaketnya bawa 2. Okinawa aja panas banget kak. Jam segini emang pas buat overthinking. Tapi nggak tahu ya, mungkin malam ini tuh aku yang kayak aku harus beresin ini gitu. Karena malam-malam sebelumnya nih kayak kemarin lagi aku sebenarnya kayak pengen banget untuk memikirkan kesibukan ini, tapi aku kayak ntar dulu, belum siap. Jadi aku setiap udah mau mikirin itu aku kayak udah tidur aja, lupain dulu. Tapi kayak tidak bisa, aku harus udah mulai manage semuanya gitu. Tapi kalian juga ngerasa gitu gak sih? Kalian pastilah ya, pasti semua orang juga sibuk gitu. Ntar deh pas meet and greet kita siapa tahu bisa ngobrol tentang kayak lebih intens lagi tentang masalah kayak your life gitu. Temen aku kerjain bahasa Jepang ini, aku pun kayak dari kemarin tuh oh my god, aku pengen banget mulai kayak praktis untuk latihan aja untuk bahasa Jepang gitu kan. Tapi aku kayak hari ini kok belum ada waktunya, udah besok deh coba gitu. Ternyata besok juga kok belum ada waktunya. Jadi makanya aku kayak nggak bisa, aku harus buat jadwal, aku bener-bener harus buat jadwal gitu. Coba Duolingo aja, iya lagi benar, kok nggak kepikiran ya. Duolingo, aku udah lama nggak main Duolingo. Dan kadang tuh aku suka yang kayak udahlah, enjoy my life, kayak dan stres nggak, maksudnya kayak gak usah stres gitu, kayak enjoy aja. Tapi kalau dibilang nggak stres juga nggak bisa, pasti kita bakal stres gitu. Bullshit untuk orang yang bilang kayak sibuk ini kayak tidak stres tuh nggak mungkin gitu. Hashtagnya apa rasanya? Bener. Oh kemarin kebetulan banget pas aku lagi scrolling FYP, TikToknya Yuki Kato muncul apa ya, dia bahas tentang kegiatan juga kok. Bentar, ini Anin isi kepala aku yang ngomong. Iya ya, bentar.
sekarang sadar deh kalau ada satu generasi yang hidupnya nggak pernah berhenti. Pagi kuliah, siangnya kerja part-time, sore nongkrong, malamnya masih aktif online. Sekarang aku penasaran, dalam sehari kalian tuh se-nonstop apa sih? Coba bikin generasi nonstop day in my life versi kalian. Nah, aku ngeliatinnya harus kayak generasi nonstop, kayak relate banget sama aku. Kayak aku juga sehari-hari kayak nonstop untuk berkegiatan. Cuman kalau ini kan dia tetap ada kayak waktu nongkrong ya. Wah, kita mah nggak ada nih. Ya paling ya kalau kuliah aja sih, makan pas kuliah. Udah. Itu pun rasanya kayak secepat itu. Notes lah. Kayak tadi aja aku ketemu Nina sama Nala lagi kan. Sedangkan mereka udah ngajakin aku main dari sebelum, dari puasa kayaknya. Dari puasa. Terus apa dari sebelum puasa ya? Kayak Kak, kakak udah pernah kesini belum? Tempat matcha gitu. Terus belum. Udah pernah coba gitu. Nanti mau nggak kak kesini bareng lagi gitu? Mau, ya udah nanti jadwalin aja kapan kita mau main gitu. Terus waktu itu pernah sama Delin sama Lily, guys kulineran yuk kesini gitu. Ayo tapi nanti kita cocokin jadwal kita ya. Sampai sekarang itu tuh benar-benar nggak ada. Bahkan sama Cisindia pun yang temen satu tim aku, itu tuh kayak aku nggak ada waktu untuk main. Kalian juga lihat kan, masih aku nggak update sosial media karena aku kayak nggak ada waktu main untuk saat ini gitu loh. Terus tadi pas ketemu di mana kayak, kapan ya kita main, kapan ya gitu. Berdebu story. Iya, storyku isinya apa? Thank you for today semua. Thank you for today atau enggak konten-konten apa? Promosi udah. Gitu deh pokoknya. Gimana itu atur waktunya? Begitulah. Tapi tadi aku udah nemu semua waktunya sih. Tapi nggak tahu ntar terrealisasinya bakal kayak gimana. Apakah benar-benar sesuai dengan listnya atau enggak gitu. Aku udah buat kayak to-do list juga gitu loh sih, untuk perharinya ini kecapai gak, ini kecapai gak, ini kecapai gak gitu. Waktu buat Anin harus 20. Iya, aku tuh sampai di titik itu loh guys. Untuk aku waktu 24 jam itu menurut aku kurang banget. Tapi saya sekarang nih udah jam 12 awal. Oh, udah jam 12 sih. Aku kayak masih butuh, boleh nggak kayak 3 jam lagi lah gitu. Ditabung aja main bareng gitu. Bahkan bukan main sama Nina doang, sama temen-temen aku kuliah, sama temen. Bayangin guys, aku bukber cuma sekali. Bukber tahun ini aku bukber cuma sekali sama tim Love. Aku nggak ada bukber sama temen-temen yang lain, temen SD, SMP, SMA, kuliah, temen JKT, nggak ada. Aku cuma bukber sama tim Love doang. Jangan sampai sakit, of course. Tapi semua temen aku sih yang kayak ngelihat aku kayak gini ya, teman kuliah aku kan, aku ada ya temen deket kuliah banget, maksudnya kayak dia melihat kesibukan aku yang seperti ini, kayak jangan lupa ya air putih. Oh, tumbler aku udah aku ambil. Oke, jangan lupa ya air putih, jangan lupa nih vitamin. Pokoknya setiap ada waktu luang lu makan terus tidur gitu kayak. Iya siap, iya siap. Tapi kayak itu udah, aku udah tahu banget gitu loh. Pasti semua orang tuh pasti bilang itu air putih, vitamin, tidur gitu. Makan itu. My mom juga bilangnya kayak gitu. Udah kembali botol. Ntar ya, besok kalian akan melihat botolku lagi. Aku belum cuci soalnya.
banyakin minum. Iya, bukber tuh capek gak sih? Enggak, seru. Tangan tumblernya boleh nggak? Boleh, boleh. Jangan tinggalan lagi botolnya. Gak apa-apa, masih capek. Iya, bener. Aku juga mikirnya kayak gitu kok. Nggak apa, emang harus capek, emang harus ya udah, emang harus sibuk. Karena justru ada orang yang pengen sibuk kayak kita gitu loh. Ada orang yang kayak nggak tahu kegiatan apa-apa, pengen sibuk tapi nggak tahu mau ngapain, tapi kayak pasti mereka juga pengen selalu ada di posisi kita gitu loh. Jadi aku sekarang kayak lebih banyak bersyukur aja sih, banyak orang yang pengen hidupnya seperti aku. Jadi ya udah, kita banyak bersyukur. Min lebih sering baca DM di mana? Only Instagram. TikTok sebenarnya ada requestnya, tapi aku kayak nggak pernah buka deh. Dinikmati, dijalani, disyukuri. Yes, benar banget. Solusinya dong suhu biar makin sibuk. Cari kegiatan aja sih. Mungkin ini juga apa ini kayak, aku kadang mikirnya ini sih, ini adalah pengabulan doa dari doa aku yang dulu. Biasanya aku lagi ngapa-ngapain soalnya, ya Allah aku pengennya selalu ada kegiatan aja deh, aku pengennya nggak apa-apa deh aku berkegiatan terus, aku gini terus. Nah sekarang mungkin dikasih ya kayak yaudah nih gitu. Jadi kayak sekali kasih jangan ngeluh ya. Ingat banget dia pernah gitu. Emang ya, awal-awal kuliah. Iya, saran cemilan buat nonton live kamu. Japota Poki. Cara benerin jam tidur kembali normal gimana, Min? Aku untuk saat ini belum normal tidurnya, masih yang kayak jam 2, jam 3 gitu. Tapi harusnya kalau menurut aku untuk ngeriset jam tidur, ini tips dari Daisy juga sih. Misalnya kita jam tidurnya udah berantakan, misalnya udah kayak jam 3, jam 4 gitu. Nah itu jangan tidur dulu sampai misalnya kita malamnya, biasanya kita tidur jam 8 atau jam 9, ya udah kita jangan tidur sampai jam itu. Baru kan pasti kan capek banget kan, itu pasti bisa banget untuk tidur jam 7 atau jam 8. Ya udah jam 7 jam 8 tidur, terus bangun pagi, ya udah itu bakal ke reset kayaknya bakal kayak gitu sih sampai besok. Tapi kantong mata kamu itu nggak nih? Biasa aja sih. Cuman teman aku tuh yang jadi kayak nanya gitu loh, misalnya setiap kuliah kayak, oh aku kuliah tuh sekarang udah nggak pakai makeup karena ya udahlah, buat apa gitu loh. Aku selain istirahatin muka juga udahlah, nggak ada waktu untuk kayak dulu lagi untuk se-prepare itu untuk kuliah. Bisa se-prepare itu tuh aku udah nggak ada waktu lagi kan. Jadi udah, terus kayak temen aku mungkin kayak pasti kan beda ya orang makeup dan gak makeup gitu. Makeup kan pasti lebih mood, lebih yang kayak oke, gue pede banget gitu. Tapi kalau nggak makeup kan bawaannya ya udah aku diem aja kan. Temen aku kayak, lu kenapa gini sih? Nggak apa-apa sih, gara-gara nggak makeup aja sih. Terus karena ya udah, aku save energy untuk latihan, aku save energy untuk kegiatan lain. Jadi aku di kuliah aku nggak yang gimana gitu. Yang penting hadir dan absen. Yes. Cara tetap sehat gimana nih? Aku nggak tahu ya kak, pola hidup aku sehat apa nggak. Menurut aku ini nggak sehat sih. Tapi ya udah,
lagi jaga makanan, jaga jam tidur kamu, aku pengen banget balik seperti itu untuk bisa makan sehat, tidur dengan cukup, terus gitu deh. Catering. Lima per 23 two shot ya. Hah? Maksudnya kalau tidurnya berantakan tapi sukses gimana, Den? Tapi menurut aku itu orang sukses pasti tidurnya berantakan karena kita sibuk untuk mengejar kesuksesan. Iya nggak sih? Aku mikirnya gitu kadang ya guys. Waktu dulu aku bahkan mikir aku mikirnya ini sih, boleh nggak ya ngomong? Ya boleh lah, harusnya kan pemikiran anak SD dulu ya. Aku gini mikirnya adalah, aku penasaran sebenarnya, aduh gimana ngomongnya ya, orang yang punya berkepentingan itu sebenarnya tuh ada waktu untuk tidur atau enggak sih? Karena aku mikirnya gini, oke, misalnya di negara ini orang yang sangat berkepentingan gitu, misal dia baru duduk nih, tiba-tiba dapat telepon kayak di sini bla 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 bla, ada struggle, masa ada kayak problem ini terus oke, bisa berangkat kan, terus udah selesai urusannya, tiba-tiba misalnya dia masih di perjalanan, masih di mobil, masih di perjalanan pulang atau apa, tiba-tiba dapat telepon lagi kayak ini pak gitu kan, masih kan dia harus oke, gini lagi, ngurus lagi gitu. Karena aku sambil mikir mereka tuh ada waktu tidur atau enggak sih gitu. Aku penasaran sama orang-orang yang punya jabatan, kayak hidupnya sesibuk apa. Iya dokter itu juga pasti kan sibuk banget kan. Misalnya dia mau istirahat, mau makan, tiba-tiba dok ini ada pasien gini, nggak mungkin kan dia lebih mementingkan dirinya, dia pasti mementingkan pasiennya dong gitu. Ada anak buah, iya sih, dokter Gia. Aku tadi habis nonton, pas tadi lagi makan, HP aku di charge kan, terus aduh ngapain ya, refreshing dulu, mau nge-refreshing otak aku dulu. Ya udahlah, aku buka YouTube, terus tiba-tiba paling muncul, yang pertama muncul adalah yang dokter Gia sama dokter Tirta, yang Raditya Dika. Ya udah aku nonton itu dulu tadi. Pas udah belum selesai sih, pas udah selesai makan, itu belum selesai, udah selesai makan aku langsung buat my schedule itu, jadi belum aku lanjutin lagi. Tadi tuh sampai pembahasan MU sama Liverpool itu, terus abis ini belum aku lanjut lagi, nggak tahu bakal aku lanjut apa enggak. Debat panas itu. Soalnya nyambung ke kemarin juga kan, ada orang yang ngomong kalau misalnya kamu mau pilih klub bola itu tergantung dari diri kamu, apa yang membuat kamu kayak suka dengan klub bola itu, apa yang momentumnya yang kamu bakal pilih, oh ini klub bola gue gitu. Thank you so much kak siapa, Riandi gitu kan. Terus aku mikir emang iya ya, kayak kita nggak bisa yang cuman ikut-ikutin cuma kayak nggak deh gue dukung ini deh kan, nggak bisa kan, nggak bisa kayak gitu. Terus pas tadi nonton podcastnya dokter Tirta sama dokter Gia, minta iya mereka tuh punya ceritanya masing-masing di bagaimana mereka bisa menentukan itu klub bola favorite mereka gitu. Dokter Gia pas apa, pas dokter Tirta pas apa gitu. Ya harus ada ceritanya. Bener. Nah kamu kenapa Arsena?
Enggak kok, bercanda. Aku karena waktu itu suka jersey-nya doang, karena aku di gift terus kayak wow bagus gitu. Terus aku upload, orang kayak weh gitu. Padahal karena cuma suka karena jersey, warna jersey-nya doang gitu. Enggak kok guys, enggak. Aku belum menentukan apa klub bola favoritku. Terus dicari tahu juga kan dicari tahu juga butuh waktu ya. Untuk sekarang aku nggak ada waktunya, jadi oke, nanti dulu ya, nanti dulu. Tapi aku udah lihat klip yang pas eh, dokter Gia pakai kemeja, terus dia ternyata dia ngajakin dokter Tirta untuk pakai jersey MU. Terus ternyata pas lagi podcast itu dokter Gia double pakai baju jersey MU. Itu aku lihat sih. Nah tadi tuh pas aku nonton di YouTube aku baru sampai situ. Aku belum ngelanjutin lagi. Aku ada satu klub apa? Dan adik kamu masih sibuk di X. Siapa? Kalau Anin sih cocok Madrid karena produktif. Emang iya? Emang yang lain nggak produktif? Elin. Oh, udah dong. Ih, langsung munculnya out of context Anin dia. Guys, aku malu banget sebenarnya buat TikTok itu. Tadi pas Cilia, jadi kan aku sama Kak Indah, terus Cilia sama Trisha lagi makan kan. Tapi deketan kita aja, kayak Kak Indah, aku di sini, terus ini Cilia sama Trisha. Terus aku ini muncul kan notif collaborate. Terus aku, Cici udah upload ya, Cici udah edit ya. Iya udah. Pas aku lihat oke. Terus kan ternyata ada invite collaborate. Terus aku accept nggak ya? Aduh gak enak lagi kalau nggak di accept gitu. Tiba-tiba Kak Indah yang kayak, aduh kakak accept nggak ya? Tapi nanti dilihat sama temen kampus. Di situ posisinya aku udah ngeklik kalau aku accept. Aku rasa kayak, oh my god, ternyata masih ada Kak Indah yang mempertimbangkan. Kalau gitu tadi aku juga mempertimbangkan bareng Kak Indah gitu kan. Aku malu banget sebenarnya pas aku udah accept. Kayak, ini bisa di cancel gak ya? Iya juga, nanti temen kampus bisa lihat, temen lain bisa lihat. Walaupun temen aku tahu sebenarnya aku aneh, tapi aku sedang menjaga imageku di TikTok gitu. Kayak muncul lah TikTok itu, ya udahlah satu doang, ntar kita tumpuk pakai konten-konten TikTok lainnya. Penjelasan yang selalu di akhir. Iya, itulah kenapa kita nggak boleh gegabah. Aku yang kayak cuman berpikir 3 menit, oke accept, tiba-tiba kayak ini kayak ngomong, kakak accept enggak ya? Kayak akhirnya semuanya orang akan accept gitu. Coba udah berapa sih yang nonton? Aku takut deh. Udahlah please, jangan muncul di udah 71.000 orang. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi overthinking. Tadi abis show kah? Enggak. Tim Love iya abis show. Nggak apa-apa kok Okinawa ini. Iya lagi. Nggak apa-apa ini kok Okinawa. Nggak apa-apa sebenarnya overthink. Besoknya malah ditanyain. Harusnya itu aku ikut TikToknya sampai akhir, tapi pas di akhir-akhir itu kan kita lagi mau jalan ke ini kan, ke off air Sport Steve kemarin.
Nah aku tuh lagi ngeberesin makanan aku, terus juga abis nyiapin tas untuk berangkat. Kita udah mau berangkat itu. Terus tadinya itu aku yang rekamin mulu tuh, yang Kak Indah sama Cilia, yang Cilia itu pokoknya aku yang rekamin. Terus pas terakhir kata Cilia gini, aku pas Cilia udah masuk, Ci udah selesai bikinnya, udah selesai gitu, harusnya tadi kamu ikut yang terakhir, harusnya kita bareng-bareng tadi yang terakhir berempat gitu. Gracie, aku, Kak Indah, Cilia. Ya udahlah Ci, udah nggak apa-apa lah Ci, yang penting di awal ada tadi. Itu tuh pas tengah malam ya, pas udah minggu minggu kapan, terus Cilia ngirimin kayak, guys ada yang mau buat TikTok ini nggak bareng aku, ngomong di grup Team Love kan. Terus nggak ada yang jawab tuh sampai besokannya Kak Indah jawab, kakak mau, kakak mau kok gitu. Terus aku ngejawab juga, ade juga mau kok kak gitu. Terus Trisha, mau karena kan lucu ya, Kak Indah tuh selalu nyebut dirinya kan kakak kan, kayak Kak Indah ambil charger dulu ya, Kak Indah gini, jadi aku kita adek. Jujur adek. pas tadi pas pas show ya, pas tadi show Kaina kan bilang kalau misalnya Elin suka manggil Kaina Cece kan. Aku nggak pernah dengar perasaan Elin manggil Kaina Cece. Mungkin next latihan aku akan mendengarkan secara baik-baik kapan Elin manggil Kaina Cece. Kaina nggak secece itu. Terlihat aneh, iya kan? Aku juga pas tadi bingung. Tapi seru sih tadi pas Ramune kan, aku nontonin dari awal sampai akhir, sampai bener-bener selesai sama Cynthia di FOH. Terus lucu banget, aku nggak berhenti kayak sumpah lucu banget pas Elin jadi papi. Itu kayak dia kan ngegangguin tapi suaranya kayak kakak, nggak tahu gimana suaranya, tapi kayak lucu banget. Aku sama Ci ade yuk gitu. Terus pas Daco, pas burung unta Trisha, ya ampun itu anak lucu banget. Penasaran yuk bawain apa ya, tunggu ya. Terus Katy, Finland, terus lucu sih aku kayak pas ngeliat Trisha, aduh my adek. Terus seperti biasa, Lana sama Cilia mana Zashi tuh aku kayak wow. Aku sama Cisindia nih di belakang kayak menatapmu sayonara, kayak kita nyanyi bareng. Aku pengen deh dengerin lagu itu, tapi nggak ada di Spotify ya. Manazashi dia lagi nggak ada. Kita lihat yang Cilia Malana. Terasa sunyi keren sih ini, nggak tahu.
keren banget tahu Lena sama Cilia. Karena waktu pas mereka lagi latihan tuh Mei sampai kayak, kak nggak bisa nih kak, ketawa terus gitu. Tapi aku melihat Cilia dan Nana seserius ini di lagu ini, bisa dibawain, aku merinding deh. Aku suka banget gitu. I'm so proud. Cilia lagi Cilia lagi SR juga. Karena kita yang selalu ada. Din live 12 jam nanti duduknya di sofa nggak? Apa? Ruang tamu? Boleh aja. Ntar pas lagi makan kita makan di sana. Pindah-pindah. Ganti-ganti backgroundnya. Oke. Oh, maksud kalian tuh kayak ini ya, duduk di sofa kayak maraton. Enggak lah. Sumpah sebenarnya kalau sofa ruang tamu aku tuh nggak enak untuk didudukin tau. Dia kayak, sebenarnya itu untuk estetika doang. Jujur, pas beli tuh ya, itu mementingkan estetika dibanding fungsi. Itu sejarang itu untuk didudukin guys. Tadi aku pas ngetik kan di situ sih, itu kayak aku rasanya kayaknya aku baru duduk ini lagi setelah berapa lama gitu. Kapan emang live 12 jam? Kapan ayo? Ngapain aja? Kalau maraton tuh mereka ngapain sih guys? Tapi mereka seru sih karena mereka rame-rame. Mereka banyak orang. Oh, tapi tadi ada yang saranin untuk bisa collaboration. Jadi misalnya di tengah-tengah lagi showroom kita bisa collab. Jadi aku mau tanya Intan sama Ritzy free atau enggak? Udah ada segmen sendiri. Pasti sih. Live masak ngide deh kak, ngide banget. Oh kemarin tuh kan off air di Sports Steve, biasa lah guys, ada yang foto-fotoin gitu, terus ada yang bilang kayak ajak Fritzy. Oke, aku kasih oh iya our campaign gitu kan, kayak Candy udahlah foto sama Fritzy. Terus kan nggak ada Intan ya, kita cuman kita berdua nih, nggak ada Intannya, terus kita foto gitu. Fritzy kita harus begini, kita harus kasih space untuk Intan. Jadi Fritzy di sebelah kiri, aku di sebelah kanan, terus kayak kita ngasih space kita gini, itu buat Intan sebenarnya. Jadi untuk kakak-kakak yang ngefotoin kita pas itu sebenarnya tolong editin ada Intannya di tengah, terima kasih. Tawa lagi. Iya sebenarnya gitu, karena Intan nggak ikut show sama kita, jadi ya udah kita cuman bisa tolong editin. Soalnya dia pose kayak bulat tapi Fritzy kayak love. Sebenernya gini kak, maksudnya mau begini gitu loh. Ya mungkin kayak ya udahlah, kalian nggak ngerti ya. Soalnya aku udah bilang ini buat Intan, tapi kan nggak kedengeran juga ya. Siapa juga yang bisa dengar sejauh itu. Orang kayak ngefotoin kita terus kayak Nin, apaan Okinawa. Aku harus kayak oke. Dia kayak oke, Okinawa.
Masih gini ya? Masih gini gak sih? Gimana sih? Gini? Atau balik? Enggak dong, ini jadi kok. Kok. Bukan oke namanya kok. Woi, kok di-spill semua? Bukan, anin dia kalau nggak di-spill semua. Kenangan kita yang selalu ada, itu hanya akan melukai dirimu saja. Oversharing, overthinking, overreacting, overuse, overwhelm, overacting, overnight oatmeal, overcuru. nggak expect kenapa kalian nulis sespontan itu. Oversize, opportunity. Opportunity. Overload nggak gitu nggak sih? Overpower, asik. We got the power over I am. No, it's over I am. Yes, over all. Overdose lagu dong. Over tuh bukan pengen deh guys, kita buat ini. Aku mau bacain, apa sih tren itu yang mau bacain live buat yang ngaca itu loh guys. Kalian tahu kan nih konten TikTok. Tapi kan ini kita lagi live beneran ya, jadi yang ini loh guys. Nih. Oh, POV baca komen satu sama lain. Ya tapi kan aku sendiri ya. Jadi kayak Anin katanya tidurnya terbalik. Gitu kan, gitu sih gitu. Komen goib, iya benar gitu. Apa ya, tadi aku pikirin dulu. Nggak tahu lagi. Oh iya, tahu kan tren itu. Tapi ini serunya kalau ada teman. Kalau sendiri apa banget ya. Well. Lucu banget. Kayak misalnya nih, itu ada ngomong sama tembok biar ada temennya. Oke. Jadi misalnya, katanya tembok kamu pernah nggak jadi. Udah. Kenapa sih Anindya? Udah deh, gak usah ngide. Itu kaca, ajak ngobrol aja. Katanya kaca kamu capek nyender terus. Oh enggak guys, enggak. Dia emang hobinya nyender. Dia nggak mau ditegapin, jadi maunya nyender. Dia kemarin bilang gitu. Kemarin kacanya bilang bisa nggak sih pindah tempat aja. Enggak gitu. Udah get well soon deh. Udah rawan topiknya. Jujur janggal. Katanya jam kamu bunyi terus, itu artinya lapar ya? Enggak. Baterainya kebagusan, makanya bunyi terus. Paham kan? Paham. Pakai baterai apa? Baterai super. Kok AC kamu udah nggak berisik lagi? Dikasih game apa? Itu tadi habis nggak di
nggak main game sih, tadi dia biasa cabut keluar sama temennya terus anteng, ya udah. Jadi sekarang udah anteng AC-nya. Kak, kasurnya makan apa? Oh, kastengel sih, makanya kastengel aku kemarin sisa satu layer gara-gara kasur aku makanin kastengel aku. Nin, kamu kesepian ya? Dari mana kesepian? Ini temen aku banyak. Jam, AC, kasur, lemari, kaca. Ini bestie aku banget. Aku mana mungkin kesepian kalau ada dia. Gak mungkin gak sih? Saya dia aja kayak sahabat kecil lagi. Udah sahabat banget. Jadi ya udah. Sini aku punya banyak sahabat. Oke sahabat. Oke. Sumpah itu balikin gak nih? Bentar ya kak, bentar aja. Masih kayak kenangan kita yang selalu ada. Jadi kayak sumpah, jadi ini kenangannya baik. Jadi kayak itu hanya akan melukai dirimu saja jikalau kamu berpulang ke kantornya JKT-nya. Kamu tidak akan seterkenal ini. Udahlah, apa sih kita nih? Sampai affiliate. Kalian terinfluence untuk beli mic bebek itu. Keren, tapi aneh. Dan itu putih-putih di belakang ada apa? Oh biasa. Enggak sih. Dan jamnya diselimutin, suaranya udah menggigil. Bak. Oke. Aduh. Manusia kenapa sih? TB 170, BB 58, size berapa? Itu ada di ini sih kak. Itu kakak bisa ambil kaos yang di keranjang nomor 3 yang size L to XL bisa. Karena kakak tuh tinggi kan ya, 170, ya beda 20 cm lah sama aku. Terus 58 agaknya urusan sih kak, jadi bolehlah bulking. Nggak bercanda, apa sih? Itu jamnya mati nggak nyampe buat ngambilnya ya Nin. Jujur lagi-lagi estetika, jadi ya udah, selagi dia bagus taruh. Buat apa dia berfungsi gitu? Seperti sofa kita, buat apa dia enak didudukin kalau dia estetik? Kayak ya udah. Nin kamarnya tinggi banget, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa nih ngomongin tinggi nih? Oke, gue paham. Lah tidur lah kak. Ini itu temboknya diem aja, introvert ya. Lah ini kan tiap hari udah diajakin bergaul kak, tapi nggak mau nge-reach out duluan. Jadi ya udah, kalau emang diem terus ya udah, emang introvert sih. Percuma kan kita kayak udah yeping segimana tahu, tapi koknya dia diem aja. Ya udah, kata dia soalnya kayak gue benda mati. Oh ya udah kalau itu maunya gitu.
Din bantu kerjain statistik ekonomi. Dibanding aku ngerjain statistik ekonomi, mendingan aku baca Podium sekarang. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Udah guys, kita makin kesana makin kesini. Kan kita besok mau live 12 jam. Jadi ya udah, kalau misalnya mau bacain komen goib besok aja. Oke. Yang ke-13 ada Kak Akbaruh Pambudi. Kakak kenapa ada ruhnya sih kak? Iya sih, manusia emang punya ruh sih, tapi kayak kenapa nama kakak ada kayak ruhnya juga? Kayak tahu setiap manusia punya ruh. Oke, makasih ya kak. Ke-12 ada Kak Hasrul. Udah berenang kak? Belum? Akan aku ungkit itu sampai 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan? 100 iya 100 tahun ke depan, benar kok. Ke-11 Kak Farul Zidni. Kakak mantannya Iqbal kak? Nggak, bercanda. Satu lagi bercanda. Sekali lagi, kok satu lagi sih? 10 Kak Damar Sabdo. Damar katanya orang baik ya? Ke-9 Kak Haifi. Makasih kak. Ke-8 Kak Muktafi. Wey, Jepang people. Wey, Jepang. Oke. Ke-7 ada Kak Dwi Zainul Fikriyah. Kakak tempat les kah? Zainul Fikriyah. Apa udah ganti nama? Oke. Ke-6 ada Kak Far. Iya sih, jauh banget emang Kak Far. Ke-5 Azandus Zikri. Oke Zikri. Oke. Apaan ya? Ya udah oke aja. Ke-4 Kak Riyandi strawberry. Kenapa ada stroberinya kak? Emang kakak seasem itu? Enggak kan? Seger kak, maksudnya bukan asam. Sekali lagi sorry banget nih, aku juga suka strawberry kok. Berarti aku suka sama kakak. Enggak, strawberry. Ketiga ada Kak Ren Rakuen. Makasih ya kak, makasih banget loh kakak, sesuai dengan nama kakak, Ren, keren. Kedua Kak Fitri. Cinta Fitri lagi. Kapan sih kamu rilis sinetronnya kamu lagi? Nggak bercanda. Oke, thank you so much Kak Fitri. Satu ada Kak Meril. Bos kita, panutan kita. Ayo Kak Meril mau post apa? Nggak bercanda. Jangan ntar keluar lagi dia. Nggak boleh kak, nggak boleh keluar. Ntar dia hilang dari line lagi. Oke, masih ya. Kak Sushi, kakak setengah. Bisa kan ada manusia setengah. Loh kakak manusia setengah salmon dong. Kan itu atasnya tuna apa sashimi kak? Maksudnya tuna apa salmon itu atasnya? It's look like tuna sih. Tuna tuh maguro ya? Iya gak sih? Iya gak? Aburi tuh. Enggak kak, dia gak kebakar kak. Dia masih mentah. Dia sashimi. Siapa yang suka makan sushi? Aku. Oke. Udahlah. Siapa masih stres? Masih banyak. Jangan lupa istirahat. Yay. Kenapa yay sih? Seneng ya aku end live ya? Ya deh, udah aku end live. Bye deh, bye. Thank you kawan. Pokoknya besok tiduran. Gak bercanda. Oke, bye. Maksudnya gitu. Udahlah kak, udah. Bye.